Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadewa Yutamiasa, nomor absen 21, kelas 1B Manajemen Sori. Pengantar ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar permintaan, yang pertama yaitu penentu-penentu permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga kurva permintaan, yang keempat fungsi permintaan, yang kelima permintaan pasaran dan permintaan pasar, yang keenam pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Penentu-penentu permintaan seorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, selanjutnya corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah istilah untuk jumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan. Selera konsumen barang di substansi dan pengganti. Yang ketiga itu bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan yakni ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Yang ketiga, kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkatkan jika harga turun. Kurva permintaan adalah gambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari ke kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Selanjutnya itu contoh kurva permintaan. Bisa dilihat di layar kaca. Yang keempat yaitu fungsi permintaan. Nah, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya jika kamu melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini, misalkan ada platform online shop yang lagi flash sale, ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyak mungkin. Dan di sampingnya itu bentuk fungsi permintaan, bisa dilihat di layar kaca. Selanjutnya itu soal pembahasan fungsi permintaan.
Bisa dilihat di layar kaca. Selanjutnya itu permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya yaitu gambaran hipotesis. Bisa dilihat di samping. Dan yaitu selanjutnya yaitu keterangan. Selanjutnya yaitu pergerakan dan penggeseran kurva permintaan. Yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Bisa dilihat di bawah contoh-contohnya ini. Nah, untuk selanjutnya itu pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini dapat terjadi karena perubahan jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan produk pembeli. Dan ini contoh bawah. Bisa dilihat di layar kaca. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya berminta maaf. Dan terima kasih. Terima kasih. Om Santi 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 Om.